Terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita karena acara pengebumian akan jenazah mama dan saudara kekasih kita segera dimulai. Nuwa kelambi namanjarangan atau matu tananggolo nuwa tunggulihi. Selamat sore dan salam untuk kita semua. Lakaunga la mangiluna malandawa kaninda la meram ranjang lumang poto hailanya na tamu na yul tau jitau kana donya na yuna namawanda atal kaparu kami nak manggana hininda la taluaram binunjara la bangga bintau larhiniana tentu dada parang ada kananding da wakinai hininda lanjarangan atau matu larhiniana kanadu rai rukun na ikuran datamumu iwai panerima jaka banalinda kahuradidu analalu lima lukap lima laming turun nanyakan ibilangan jiru menama nanyakan matawai karaha ira likalua bahimbuin hilimara dira dalo hati bahimbuin liang madu la tanggal tailu la ulang humbul hau landap landang dori dokumul dambu bata nanyakan nalandu joru nanyakan jara jaka bandanya kalut dang banhalanya karudung wanaka napukura wagahili napamihi manjabali ulu akadinya lakurung makapa labangga mamit kanadu ndatua mananya nakurang pauku nakarangga pamanyaran jaka bandanya kaulang dang banhalanya kandau la tanggal walu lulang tailu landaung dori dokumpul tailu hilimbiara mananya nabalu hilinjuru mananya nau jadi pendoa punang nanyawai mata pendoa nginang nanyawai wira nanua kalaminda layu jaka bananya kaludu dan banhalanya karudung nahu takananya kalakur apa letulo pakajangal rai pakauku domang papeluanya lu manamubu lakhil manabata nakalaminda dapayitul hangga pitulalihi tau jitau lakalimbang yang da lakanjuang ang tudun da pandidi pa tapeluanya lu manamubu lakhil manabata
wadaka dampunang way mata dam hangginang way wira, ngaru aranya na ngaru, lama aranya na lama, kapatakan jay kelambi, yera ya kay anak kawin ya kay ang kakarahan dola kay kay ikuta ang lulu wino ang helu, nambana kamatan ang namutong karangliman, ya kanda to na bakprahang ko pandapo dang bakbudyan ko bola, dang yakaningkay, napahawang gol tako, napahiwing gol huro, lima lango, pandua lima lango, wamunya wana. Kana tunong makauna, na mahaban na lakuro, na mahulong hangaho, kawamunya ikalambi wana. Nuwa kalambi, na menjarang ganap to matu, bandidi pa tapangataka laklundong, na menjadi holatan na lumung dalam ring lodo malingyan, minja da kanjanga da palakulinda, na kanjanga lakawunga lamangilo na. Sapaan MC sudah selesai, dan yang kedua pelayatan terakhir keluarga, yang ketiga pembacaan riwayat hidup, yang keempat rasa hati keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Umbu Lapu Yami Bundung, dan yang kelima ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Yang Mutabir Ibu Pendeta Rambu Anamairi MSI Teo, dan yang keenam penutup. Kita masuk dalam mata acara yang kedua, pelayatan terakhir. Kepada keluarga saya berikan kesempatan untuk melakukan pelayatan terakhir selama 3 menit. Sudah selesai. Dan kita masuk dalam mata acara yang ketiga, pembacaan riwayat hidup. Daftar riwayat hidup singkat almarhumah Rambu Karanjakahi. Nama lengkap Rambu Karanjakahi, berasal dari marga Baradita, anak dari pasangan suami istri almarhum Umbu Yiwahehi alias Umbu Naikatanga dan almarhumah Rambu Lembawili alias Rambu Nailunga. Tempat tanggal lahir almarhumah Kahambi 10 Mei 1934, meninggal pada tanggal 8 Maret 2023 di Palharu. Nama suami Umbu Hina Ratu Hula marga Kebunu. Adapun anak-anak dari almarhumah Rambu Mainggadi menikah dengan Bapak Hungan Jurumana, berasal dari Kabuling, Kota Kuku. Yang kedua Rambu Dangalila menikah dengan Umbu Mangupeter, berasal dari marga Baradita Ramu Kendelang. Selanjutnya Umbu Kalambar Liwar mengambil istri dari Baradita Kahambi atas nama Rambu Nala Payoyong, dan anak-anak yang berikutnya Rambu Daingana, dan yang terakhir Rambu Hamdewa tidak menikah. Jumlah cucu dari almarhumah 18 orang, pria 11 orang, dan wanita 7 orang. Almarhumah memiliki cece 9 orang, pria 4 orang, dan wanita 5 orang. Adapun saudara kandung dari almarhumah, yang pertama Rambu Haranona almarhumah, yang kedua Rambu Daioda almarhumah, dan yang ketiga Umbu Ngaba Marapraing almarhum. Yang berikutnya Rambu Nuti Babang almarhumah, yang berikutnya Umbu Bundu Kobi almarhum, yang berikutnya Rambu Dangaleo, yang berikutnya Umbu Hina Warandoi. Daftar riwayat singkat almarhum Umbu Lapu Yami Bundung.
Nama lengkap Umbu Lapu Yami Bunung, anak dari almarhum Umbu Hina Ratuula dan Rambu Keranjakahi. Tempat tanggal lahir Kahambi 10 Juni 1954. Meninggal di Palaharu pada tanggal 3 November 2022. Nama istri dari almarhum yang pertama almarhumah Rambu Nuti Babang dari Marga Kerinding, Palanggai. Dan yang kedua Rambu Daimbati Marga Mbarpapa dari Tanarara. Adapun nama anak-anak dari almarhum, yang pertama Umbu Merambemeha, yang kedua Carlos Pingumeha, yang ketiga Rambu Kepading Oi, yang keempat Umbu Tai Rawambaku. Almarhum memiliki satu orang cucu, yaitu pria. Adapun nama saudara kandung almarhum, yang pertama Rambu Mainggadi, yang kedua Rambu Dangalila, yang ketiga Umbu Kelambar Liwar, yang keempat Rambu Daingana, yang kelima Rambu Hamundewa. Demikianlah riwayat singkat almarhumah dan almarhum. Kita masuk dalam mata acara yang keempat, rasa hati keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Umbu Lapu Yami Bunung. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Nuwa Kalambi meninggalkan lapor tomatu melang pendu melang memukinya yang kalimbing ko wanang kawan pun mata nama hangin yang lebih Depisa anata Nuwa Kalambi na meninggal hali manu rumah dan bata tama nga kaltana anado kupta kanya budan Nuwa Kalambi kuwa mukinya wanang nyungga Nuwa Kalambi ngeng punya ka labi na lalo ka ko pamalang dunya budi na Nuwa Kalambi ko wa mukinya kuwan ko Nuwa Kalambi meninggal karena tomato hindi pila na pa tama na niya ka na lalo yulong takman niya ka na labon Nuwa Kalambi mi meninggal lakhalim na bata luman na mabu depisa na patama na niya kantana hay na kalawang matawa Nuwa Kalambi yakang takalul tau itaw kanalulog pandoy panalondong lamulta malawa Nuwa Kalambi nita kay yakatapnira niya niyong kailiang ka na matapo may latumak dan to mga ano matapin malang pandumalang kinuha mo niya tuwan lang ka hulong malang takamang kanya kalangaw apan na lang takamang kanya guru uwan mo uwan lang ka ya kaya Nuwa Kalambi dadengira ang doblatin ang kupatakan niya na tamalango di ay kaat yung budi bawal lang uham Nuwa Kalambi ako kakuan pamalang uwan nga Nuwa Kalambi dahil tidak pa matawa dan Nuwa Kalambi taman niya lauma dan mabulak halim dan bata yang ni jaka ludung jangan takang obatakang mata ka na pika pamangihin luluk pandoy na ilul tau ditaw niya kalawang dewa niya kalatana kawan na da pananudong lemul tau ditaw hindi pira na pa tama na niya kang lado matakan na panuwan niya nayani apalagi ibuneta anani niya pa tunanong kawang ko dyan ramungay sekian. Terima kasih Bapak. Kita masuk dalam mata acara yang kelima, ibadah pemakaman. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan. Handphone yang kita
Rambu Ana Mairi untuk memimpin ibadah pemakaman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di sini. Kita akan mengantarkan jenazah kekasih kita, Rambu Karanjakahi dan Umbu Lapu Yami Unduh, ke tempat persehatannya sementara, dan karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah pada Tuhan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Marilah bersama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 juga baitnya yang ke-9. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudariku, pertolongan bagi kita pada kebaktian saat ini, dalam rangka kita mengantarkan jenazah kekasih kita, Rambu Karanjakahi dan Umbu Lapu Yami Unduh, hanya datang di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian saat ini. Amin. Nas pembimbing bagi kita saat ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Sudah ada di situ, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mari kita membacanya demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita membaca kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 26 sambil kita berbalas-balasan. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Menenggak tahanan. Domiri ala ama meninggal awang majangga, ama bawang banggau latamu na miri mai miri yo keritu. Lareh na yan na miri pakiring manyaka lapeting rong na pulpia kali panawang mo. Iwatuna matarua. Kaunduk tunda kipira mahuro kama kang nangahumatua mo. Hilo panggara biya na parungu malareh na yan na. Dang pawali etima bamakataku ya. Tinanumbu miri. Kau papikur kama. Lapalaku ya ladalu na pawamong kama. Iwatuna purupia karua. Ningga makalahawanjir lapating rong na pulpia kali panawang mo.
Latamu na miri may miriw karitu. Napulo na maluri. Makaray ko do miri ala amama. Maninggaw la awang matyaga. Amen. Kita perjanjian lama, Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10, satu ayat saja. Firman Tuhan yang melawat kita pada sore ini, demikian bunyinya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Demikian firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang mau pelihara itu serta melakukannya dalam hidup yang masih Tuhan perkenankan. Tema yang diambil, hidup untuk bekerja, mati untuk hidup. Ada satu orang ditanya, untuk apa kau hidup? Dia jawab, untuk kerja. Untuk apa kau kerja? Untuk makan. Untuk apa kau makan? Untuk hidup. Jadi begitu terus. Ditanya lagi, untuk apa kau hidup? Untuk kerja. Begitu terus. Di sini artinya bahwa orang tidak pernah lepas dari satu kata, yaitu kerja. Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan dua hal saja. Satu tentang hidup, yang satunya tentang mati. Hanya itu saja. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Tuhan Allah, waktu Dia menjadikan langit dan bumi, Dia bekerja. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Dia suruh untuk bekerja. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lebih lagi bekerja keras. Padahal waktu belum jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, kau lihat bye-bye di taman, apa saja boleh kau makan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, laki-laki kau aki dulu di tanah baru kau bisa makan. Perempuan kau melahirkan setengah mati. Ular kau merayap dengan kau punya dada. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang, apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga sama dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh. Kerja keras. Kerja sawah ya, kerja keras. Jalan juga kerja. Omong juga kerja. Mencuri juga kerja itu, kerja keras itu. Pikir bagaimana caranya supaya saya bisa ambil barang orang lain. Kerja keras juga dia. Kan harus ada cara. Kalau dia lurus-lurus saja pergi ambil begitu dia punya pemilik, tidak mungkin. Itu bukan mencuri dia mau. Tapi yang dimaksud oleh pengkhotbah tentu bukan hal yang negatif. Sebenarnya dia merujuk pada nas pembimbing kita tadi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada tempat yang lain, pengkhotbah sedang berbicara tentang kesempatan. Kalau kesempatan untuk hidup lebih lama, maka ini menjadi peluang untuk berbuat banyak hal.
Tapi kalau kesempatan untuk hidup itu sangat singkat, maka tetap juga untuk berbuat banyak hal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada satu orang pun yang tahu jalan hidup seseorang. Tidak ada. Orang yang kita kira itu sehat walafiat, tiba-tiba dia meninggal. Orang yang kita kira mau terima tiket, tapi ditunda tiketnya, tapi dia lebih lama lagi dia hidup. Orang yang kita syukuri supaya dia cepat mati, karena begitu banyak jahatnya, tapi malah dia punya hidup lebih lama lagi. Orang yang baik-baik saja hidupnya, tidak suka beronar, malah duluan dapat tiket. Itulah sebabnya pengkhotbah berkata, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah sekuat tenaga. Itu kalau kita hidup, itu bagian pertama. Bagian yang kedua tentang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang pernah masuk dalam dunia orang mati, lalu kemudian dia keluar kembali, lalu dia kasih tahu sama kita dengan jelas kalau di sana orang mati itu ada kerja sawah. Orang mati itu ada jual ikan. Orang mati itu ada pawang hewan, kerbau, sapi, kuda. Tidak ada. Tidak ada sama sekali pekerjaan fisik dalam dunia orang mati. Tidak ada sama sekali pertimbangan dan hikmat, pengetahuan dalam dunia orang mati. Yang pasti adalah semua mati diam, kaku, tidak bergerak, tidak ada aktivitas. Itu yang mau dikatakan oleh pengkhotbah. Syukur pada Tuhan bahwa orang-orang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah kasih tahu, lewat mati dulu, baru kau hidup. Tuhan Yesus sudah memberi kita keselamatan melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan di dalam iman kita mengakui bahwa orang yang mati itu hanyalah sementara, karena ia telah diselamatkan. Dia hidup oleh Kristus, dia hidup untuk Kristus. Kalau dia setia dalam dunia ini pada Tuhan, maka dia hidup bersama dengan Kristus. Orang yang pergi pada dunia orang mati tidak akan tinggal selamanya dalam dunia orang mati, karena Kristus telah bangkit dan berkuasa atas maut. Karena itu firman ini sebagai pengingat bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sidang penghiburan. Kita bukan hanya berjuang untuk mencari penghidupan kita setiap hari, bekerja keras sekuat tenaga dengan sungguh hati. Bukan hanya itu. Tapi kita juga harus berjuang untuk memelihara iman kita, berjuang dengan sekuat tenaga, berjuang dengan sepenuh hati. Sekali lagi, karena tidak akan pernah ada pertobatan dalam dunia orang mati. Semoga kita semua yang percaya kepada Kristus akan mengalami kehidupan yang baru bersama Kristus setelah kita melewati kematian secara fisik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengarahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat Tuhan. Marilah berdoa. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau,
pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, demikian majelis jemaat dalam ibadah pengibumian jenazah kekasih kita di sini. Dan terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati kita, sehat selalu dalam pertolongan Tuhan. Selamat sejahtera dan selamat sore.